Ya, jadi tolong simpan HP ya, simpan. Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau Bapak yang rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya juga tidak bagus. Bagaimana caranya Ustadz? Itu ada kamera saya bawa. Itu kamera saya bawa. Tapi kalau bawa pulang kamera Ustadz, kapan? Nonton YouTube. Nah, sudah nonton, jangan lupa like and share. Dia ketawa serius ini, serius. Begini. Saya jelaskan ya, kenapa saya suruh like and share. Kalau Bapak nonton di YouTube lalu muncul iklan, jangan di-skip. Kalau Bapak skip, lewati, bahasa Indonesianya skip itu kan lewati. Akhirnya Bapak tidak nonton iklan. Kalau Bapak tidak nonton iklan, Bapak dapat ilmu, saya tidak dapat apa-apa. Saya serius ini, saya serius Pak. Kan kita berbagi-bagi. Bapak nonton dapat ilmunya, dapat hiburannya, supaya adil, nontonlah iklannya. Saya dapat fulus. Kalau saya dapat fulus, Bapak ikut berpartisipasi membangun masjid. Saya alhamdulillah sudah 3 masjid saya bangun dari YouTube saya. Alhamdulillah. Jadi kalau Bapak, itu masjid yang saya bangun, itu dari YouTube-nya Pak Ustadz. Saya berarti ada amalku di situ. Dan Bapak boleh lihat di akun-akun saya di medsos, tidak pernah satupun tayangan saya minta bantuan, donasi, enggak. Saya orang Bugis, malu-malu saya minta. Enggak ada saya bilang, tolong bantu ini, kirim ke rekening ini, enggak. Lebih baik Bapak nonton YouTube, hasilnya kita sama-sama masuk surga. Ya. Nah, simpan HP. Bisa? Oke? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Musuh kalian bukan tentara. Musuh kalian bukan Panwaslu. Musuh kalian bukan KPU. Musuh kalian bukan aparat. Kata Allah, musuh kalian setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Maka bapak-bapak jangan musuhi polisi. Ibu-ibu jangan musuhi polisi. Bu-ibu kalau hilang motormu siapa kau cari? Hah? Pak Imam, Pak, dia aja hilang sepeda motornya. Ayo, siapa kau cari? Polisi. Sampean diserobot tanahnya siapa kau cari? Polisi. Di bawah larian aganismu siapa kau cari? Hartamu diserobot siapa kau cari? Polisi. Maka jangan musuh polisi. Kau melanggar. Kau tidak ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat apa-apa. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang? Arrestin kah? Kau pembohong. Maksudnya apa? Motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Kita doakan polisi Indonesia netral dalam pemilu ini. Kita doakan polisi tidak menjadi pendukung satu calon di pemilu ini. Kita doakan polisi kita yang ada di Republik Indonesia ini tidak menjadi tim sukses satu calon. Amin. Waqalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan. Ayat ini setiap khutbah orang baca. Kalau di kawasan ini, di perusahaan ini, ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Iya toh? Masih ingat waktu zaman COVID? Hampir tiap jam orang keliling pakai masker, jaga jarak, pakai masker,
jaga jarak. Diulang-ulang pengumuman itu. Kenapa? Penting. Ayat ini juga diulang-ulang. Berarti penting. Dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda. Jangan, ada juga yang mengharapkan janda. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini mengingatkan kepada kita semua, wahai Das'at, kau mengaku Islam tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Kau mengaku Muslim tapi belum tentu kau bisa membawa matimu dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah Bapak Ibu, kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi barang haram. Dan salah satu konsumsi barang haram itu menerima serangan fajar dalam pemilu yang akan datang. Saya serius ini Pak. Saya serius Pak. Pak, kasihan negara kita ini Pak. Mayoritas kita Muslim. 88% kita Islam. Tapi kenapa kita tidak bisa menampakkan hukum-hukum Islam? Kenapa kita tidak bisa menikmati nilai-nilai Islam dalam kehidupan? Berarti ada yang masalah ini. Maka jangan kau pilih gara-gara kau sekampung sama dia. Jangan kau pilih hanya karena pertimbangan sama-sama orang Jawa. Kalau kau pilih karena sama-sama orang Jawa, kapan kami orang Bugis bisa menang? Benar ya? Nggih. Nggih. Punten. Ya, jadi hati-hati milih pemimpin, Pak. Jangan anggap remeh ini pemilu. Pemilu ini menentukan masa depan bangsa. Jangan kau pilih gara-gara satu partai. Jangan kau pilih gara-gara kau dikasih duit. Biar kami miskin, yang penting kami punya harga diri. Biar Bapak Ibu miskin, yang penting orang tidak bisa nyogok kamu. Kalau kamu disogok 300.000, lalu masuk neraka, goblok namanya itu. Itulah yang aslinya beleng-beleng. Paham? Pak, kalau orang korupsi 50 miliar, 40 miliar, masuk neraka, rasa-rasanya masih masuk akal. 50 miliar dia bisa nikmati di dunia. 50 miliar Pak, pegawai Pertamina sampai pensiun kok tidak bisa dapat. Iya Pak. Tapi kalau 300.000 kok masuk neraka, itulah aslinya beleng-beleng. Mau usah dijelaskan apa beleng-beleng. Ya itu beleng-beleng. Maka 2024 saudaraku, manfaatkan untuk memperbaiki bangsa kita. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya? 10. Cacatku itu. Tidak ada jari-jari kakimu. 10. Sudah sangat kencang lagi. 20. Nabi kagum melihat malaikat ini. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril. Jibril, malaikat apa itu?
malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada. Siapa paling tinggi jabatannya di sini? GM. Bisa catat air hujan? Enggak. Kenapa enggak ada yang bisa catat air hujan? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame, dan laju. Mana bisa dicatat? Lalu malaikat ini berkata, semua aku catat Muhammad. Jatuh di laut, di darat, di gunung, semua aku catat. Tak setetes yang tidak aku catat. Satu yang tidak bisa aku catat. Kata malaikat, satu yang tidak bisa aku catat ya Muhammad. Apa gerangan? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Maka ketika Bapak berkumpul seperti ini, bersalawatlah. Boleh bersalawat di rumah, boleh. Tapi pahalanya sedikit. Tapi kalau Bapak berkumpul begini, lalu bersalawat, pahalanya besar yang akan memperberat timbangan di akhirat kelak. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Kita tanding dengan ibu-ibu. Bisa Pak? Ibu-ibu dulu, bapak-bapaknya diam dulu. Kita dengar ini mak-mak nih. Yang katanya dari jam 8 tadi sudah ada yang datang. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Nah, coba kita selawat ibu-ibunya dulu. Ikut saya ya. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Ya nilainya 9,5. Ya sudah, terima kasih Bu ya. Sekarang bapak-bapaknya jangan mempermalukan jenis kelamin kita Pak. Ya. Nah, kesempatan kita keraskan suara. Ya, yuk. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Semua ibu dan bapak dia. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Tablik akbar kali ini saya menyampaikan beberapa perkara. Yang pertama, tadi waktu saya mau tiba, saya dengar suara mic dan dari dalam masjid dan dalam menara. Saya bilang, saya ingat waktu saya kecil dulu di kampung, sama ini kualitas mikrofonnya. Zaman kampung ini yang punya ini. Mengerti maksudku? Masa Pertamina seperti ini sound system yang membernya. Dulu saya datang belum Pertamina namanya, Chevron. Iya toh? Memang lebih jelek dari sekarang. Sekarang sudah diganti Pertamina, ada perubahan sedikit sekali. Maka kepada yang terhormat Pak GM, supaya GM-nya Bapak, Allah tersenyum melihat Bapak, perbaikilah sound system Ibu. Ya, saya ingat sering saya dengar berita Pertamina rugi.
Saya orang awam, saya bilang, bagaimana caranya bisa rugi di Pertamina? Nanda pernah kita nyicil beli bensin. Iya. Iya toh? Bagaimana ceritanya? Kita masuk, tutup, bayar. Iya toh? Nggak pernah kita tunda pembayaran meskipun 1 jam. Tidak begitu, tutup, tak bayar. Iya toh? Liternya pun saya tidak yakin betul-betul 1 liter. Iya. Betul. Dan tolong jawab ini, kenapa rugi? Beda kalau kita punya toko di rumah rugi, bisa jadi dicuri anak. Atau ada juga suka curi di Pertamina. Ya. Beda kalau kita punya toko di rumah, tiba-tiba istri beli emas, yang uang modal dipakai emas. Anda juga di Pertamina begitu? Dipakai untuk kepentingan pribadi? Masya Allah. Saya tidak tahu. Dan ya, Bapak bilang saya belum-belum. Bos, lihat lagi ya, lihat. Saya betul ini orang awam, nggak pintar soal Pertamina, nggak tahu soal migas, tapi nggak masuk akal saya. Bayangkan saja, bensin saja hilang, diganti dengan lebih mahal, Pak. Dan kita rakyat Indonesia tidak pernah peduli, kita nggak pernah ribut. Dulu zaman SBY, 300 perak aja naik, kita ribut satu Indonesia. Ini kok enggak ya? Dan tetap dinyatakan rugi. Tolong jelaskan ke saya ini. Saya tidak mau marah-marah. Cukup solusinya, kita ganti kepemimpinan yang akan datang. Begitu saja, enggak usah ribut. Jangan bertengkar, tidak usah ribut. Maka saudaraku, kembali lagi, kalau kau salah milih pemimpin, kau yang akan rasakan akibatnya. Kalau bapak ibu disogok milih pemimpin, demi Allah, bukan orang Malaysia yang rugi, bukan orang Filipina yang rugi. Dan bisa jadi bukan kamu yang alami sekarang tahun ini. Tapi siapa yang alami? Anak cucumu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Bapak Ibu masih ingat waktu kemerdekaan? Siapa yang berjuang? Siapa yang berjuang? Nenek moyang kita dirampok, dijarah hartanya, dibunuh keluarganya, digantung keluarganya. Mereka melawan bukan untuk dirinya. Dan siapa yang nikmati sekarang? Anak cucunya. Maka kalau bapak ibu milih pemimpin yang baik, setidaknya bukan kamu yang nikmati, anak cucumu nanti tidak jadi gelandangan. Anak cucumu nanti tidak perlu keluar negeri cari kerja. Anak cucumu nanti tidak perlu lagi mikirkan BPJS. Ya, betul-betul baru kau terima serangan fajar. Ya, maka saudara-saudara sekalian, kita tidak masuk akal kalau negara kita bangkrut. Saudi Arabia tidak punya sawah. Ya toh? Bapak pernah pergi Saudi umroh lihat sawah? Saya jadi penceramah Sabang sampai Merauke. Sepertinya semua kabupaten yang ada di Indonesia ada sawahnya. Tapi kenapa kita krisis beras? Jawab itu nanti pemilu 2024. Iya toh? Iya. Saya baca lagi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dan Pak JM pasti hafal ini ayatnya. Bumi
air, laut, dan segala kekayaan alam dikuasai oleh negara. Bukan dikuasai oleh PT ini. Bukan dikuasai oleh perusahaan ini. Negara yang kuasai. Dalam hal ini, siapa yang kuasai migas kita? Pertamina. Digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat. Bagaimana mau digunakan kemakmuran rakyat kalau Pertamina rugi? Jelas. Pak GM dia bilang, kenapa itu dia bahas Pak Ustaz? Ya, siapa suruh kau undang kak? Ya. Maka Pak, saya cinta negaraku Republik Indonesia. Mana ada negara yang seindah Indonesia? Iya Pak, Masya Allah. Dalam beragama inilah negara kita paling nyaman. Kamu pergi Malaysia, mau jadi penceramah, belum tentu bisa. Biar kalau tamatan dari Mesir, dari Saudi, mau ke ceramah, tidak mungkin kamu bisa kalau tidak ada sertifikatmu dari negara, dari kerajaan, kalau di Malaysia. Apalagi di Saudi Arabia, tidak mungkin. Di Indonesia, gampangnya orang jadi ustaz. Baru artis-artis, baru 3 bulan belajar agama, dia sudah pelihara sedikit jenggotnya, dia kafir-kafirkan kita. Hanya karena kita berbeda mazhab. Coba, di Malaysia, biar banyak duitmu, mau bikin masjid, tidak mungkin tanpa izin kerajaan. Di Indonesia, carikan masjid, mana lebih banyak masjid yang berdiri tidak ada izinnya daripada yang ada izinnya. Sepertinya masjid ini juga tidak ada IMB-nya. Iya toh? Iya Pak. Enaknya di Indonesia. Di Malaysia, di Saudi, di Brunei, negara-negara Islam, kamu mau bikin pesantren, harus dapat izin dari kerajaan. Di Indonesia, ada rumahmu kosong, panggil anak-anak SD mengaji, jadi lagi pesantren hafal Quran, dari izinmu. Coba. Inilah nikmatnya Indonesia. Tapi dalam satu hal yang tanya saya, Ustadz, betulkah ini Indonesia negara Islam? Betul, meskipun tidak ditulis negara berdasarkan syariat Islam. Tapi beribadah aman. Kalau betul lebih yang bertanya, kalau betul ini syariat Islam Ustadz, kenapa tidak ada potong tangan ketika ada pelanggaran? Syariat Islam mencuri potong tangan, kenapa tidak dilaksanakan? Saya bilang karena kalau dilaksanakan dipotong semua tanganmu. Karena banyak pencuri di Indonesia. Pak GM. Masya Allah, enak duduk di sini ya. Alhamdulillah. Ini namanya kursi numpuk. Inilah GM. Inilah bupati. Inilah wali kota. Inilah gubernur. Kursi jabatan yang enak. Enak memang Pak. Tapi karena enak, apakah saya duduk terus di sini? Apakah karena nyaman saya duduk di sini, saya duduk selamanya? Nah, paling 1 jam lebih. Meskipun nikmat saya harus tinggalkan. Kenapa? Ini cuma duduk sementara. Pak GM sementara saja. Kalian pegawai Pertamina sementara saja. Yang abadi, apa yang kamu lakukan? Gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan, anak istri. Jadi, saudaraku pegawai Pertamina, kalian menjadi pegawai Pertamina sementara saja. Dan pasti kamu tinggalkan. Namanya pensiun. Syukur Alhamdulillah kalau kau pensiun dengan nama baik.
Tapi kalau kau pensiun meninggalkan kejelekan, belum kau mati sudah buruk namamu. Saudaraku para pengabdi negara, yang Allah berikan amanah kekuasaan, kekuasaanmu pasti hilang. Tapi apa yang kamu kerjakan dalam kau berkuasa, itulah yang akan menjadi catatanmu dunia sampai akhirat. Dan ketika di akhirat nanti, ketika hari pengadilan, hari penghisapan, kamu lewat, semua warga negara akan mencibirmu. Ini dulu waktu jadi wali kota. Rasa kau. Kenapa? Ada kursi dia pikul. Ada mobil dia pikul. Ada banyak di bus dia pakai. Baru bapak belur. Sudah dipukul matanya, sudah cabut telinganya, semua hebat. Dia bilang, hebat betul dulu waktu di dunia, sekarang menderita. Itu kalau menyalahgunakan jabatan. Bapak Ibu senang tak kalau pejabat kita jahat? Bapak Ibu senang tak kalau bupati kita tidak amanah? Senang tak kalau pimpinan kita tidak amanah? 2024 saatnya kita ganti orang-orang yang tidak amanah. Jelas kan? Fajim? Jelas ya? Nah, poin pertama. Poin kedua, aspirasi Pak JM harus saya sampaikan. Gas-gas ibu-ibu. Di akhirat kelak, ada orang diperiksa sholat jamaahnya bagus. Diperiksa ngajinya, tadarusnya bagus tiap bulan. Periksa sunnah-sunnahnya, Senin Kamis dia puasa. Kadang-kala sekali sebulan tahajud. Lalu Allah sampaikan, Haji, monggo. Tafadhal, silahkan masuk surga. Masuklah surga deh tenang. Surga. Tiba-tiba ada yang teriak. Tuan, perempuan. Tahan dulu Tuan. Itu suamiku. Ternyata yang teriak istrinya dari dalam neraka. Itu suami saya. Waktu dia nikah, itu ada namanya ijab kabul. Ijab penyerahan amanah. Seolah-olah mertuamu berkata, "Ini anakku, tanggung jawabku, saya serahkan sepenuhnya kepadamu." Itu namanya ijab. Kabul, saya terima tanggung jawab itu. Ambil, saya terima. Itu namanya ijab kabul. Bapakku serahkan saya bulat-bulat. Bapakku serahkan saya setelah saya sarjana. Bapakku serahkan saya setelah pintar ngaji. Bapakku serahkan saya setelah saya dididik akhlak. Setelah saya menikah, dia tidak dididik saya. Tidak pernah saya diperhatikan sholatku. Tidak pernah diperhatikan ngajiku. Tidak pernah diperhatikan pakaianku. Memang dia perhatikan makanku. Tapi dia tidak pernah didik saya dengan baik. Kalau saya masuk neraka, kenapa dia masuk surga? Bukankah dia bertanggung jawab kepadaku sebagai kepala rumah tangga? Allah tanya, mas. Haji, tunggu dulu. Masih ada masalahmu ini. Siapa itu? Istri saya. Kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Haji, kau temani istrimu masuk dalam neraka. Maka hati-hati Pak, didik istrimu. Istrimu tergantung kamu. Ya, kalau istrimu tidak sholat, pasti kamu juga tidak sholat. Istrimu kasar ngomong, pasti juga karena kamu kasar ngomong. Istrimu tidak hormati saya, kamu, ya pasti karena kamu juga tidak hormati istrimu. Maka istrimu tergantung kamu. Maka didik istri Pak. Gimana istri kita mau sholat awal waktu? Nah dia lebih dulu sholat subuh dari bapak. Jelas. Istrimu adalah siapa kamu.
Maka ada juga bapak-bapak masuk surga. Sudah masuk surga, Pak. Sudah jalan-jalan, masuk surga. Dilihat, wih, istriku kayak gitu. Benar, istri saya. Dia jadi saya masuk. Dia bilang, memberita lagi saya kalau ada di lahan sana. Ada ibu-ibu tanya saya, Ustadz, katanya di akhirat itu, satu laki-laki, 7 bidadari kalau masuk surga. Saya bilang, begitu yang saya pelajari, Bu. Benar. Jadi suamiku juga nanti ada 7 bidadari. Saya bilang, iya, Bu. Ustadz, boleh kasih berdoa? Ibu mau berdoa apa? Ya Allah, cukuplah saya bidadari suamiku. Di dunia sampai di akhirat. Saya bilang, ibu betul kau. Sudah kau siksa suamimu di dunia? Kamu mau lanjut lagi di akhirat? Bapak ketawa karena Bapak alami semua toh. Dia, pernah baca sejarah hidup istri-istri Nabi? Pernah? Istri-istri Nabi. Apa maknanya istri-istri? Berapa? 11. Sampean berapa istrimu? Berapa? 1. Padahal jihad. Hancur jihad itu. Aduh, kan Pak. Soleh ini laki-laki. Diperiksa amalnya. Hajinya mabrur. Sholatnya khusyuk, puasanya Ramadan Senin Kamis oke, sedekahnya banyak menghidupi anak yatim piatu, puasanya bagus. Akhirnya Allah katakan, silahkan kau masuk surga dengan penuh kebahagiaan. Begitu mau masuk surga, surga, alhamdulillah. Begitu mau masuk pintu surga dipanggil, Haji, tunggu dulu. Ada belum selesai ini. Apa? Kamu kan orang kaya. Iya ya Allah. Kamu sedekah. Iya ya Allah. Berapa istrimu? 1 ya Allah. Kenapa 1? Maka orang mampu. Saya takut sama istriku tuh. Akhirnya malah Allah katakan, ini syirik ini. Lebih takut kau dari istrimu daripada saya Tuhanmu. Akhirnya kau masuk neraka. Pak, Bu, serius. Nabi, istri-istri Nabi. Banyak istrinya Nabi, Pak. Tapi tidak ada satupun yang pernah mengatakan, saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. Coba lihat Bapak cuma 1. Bapak sarjana, ada gaji bulanan, ID card-nya Pertamina, BUMN, luar biasa. Iya toh? Tapi istrimu di rumah selalu berkata, nyesal saya menikah sama kau. Padahal cuma 1 itu. Apa rahasianya? Nabi banyak bidiknya, tapi tidak ada yang pernah menderita. Sementara kalian, 1 bidikmu, istrimu menderita. Rahasianya karena Nabi akhlaknya mulia. Peranainya mulia. Tutur katanya santun. Mukanya tidak pernah cemberut. Mukanya tidak pernah sinis. Meskipun istrinya marah-marah. Suatu ketika Nabi lagi kumpul bersini bersama sahabat. Tiba-tiba datanglah istri tuanya Nabi. Yang waktu itu Nabi di rumahnya Aisyah, istri muda.
Datanglah istri muda, istri tua bawa kue. Siapa yang terima? Aisyah. Dilihatnya yang datang bawa istri tua. Apakah Aisyah memberikan istri kepada Nabi? Tidak. Aisyah, dia tumpah itu kue. Dilihat oleh Nabi dan para sahabat. Kira-kira kalau di situ Aisyah kasih tumpah. Ini sahabat duduk, lihat semua. Kira-kira kalau Pak GM, nah, datang security, bawa kue, ada di sini manajer yang lain, ditumpahkan kue di depan bapak. Apa reaksi bapak? Pulang maki-maki, bodoh memang kurang ngajar kau. Kau permalukan saya depan anak buahku. Apa Nabi marah? Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? Kau lihat itu gunung, cemburu. Selesai. Itu pelajarannya, jangan membuat istrimu cemburu. Kalau kamu mau dimuliakan istrimu, kalau kamu mau dihargai istrimu, kalau kamu mau istrimu taat dan santun kepadamu, jangan buat dia cemburu. Itu aja rumusnya. Jangan dia buat cemburu. Ibu-ibu mau ndak di madu? Ibu-ibu mau ndak dikasih madu? Ibu kalau dikasih dua pilihan antara racun dan madu, ibu pilih di racun atau di madu? Pak, jangan buat istri cemburu. Maka sebaiknya di medsosmu jangan ada foto perempuan yang membuat dia cemburu. Kamu pergi pengantin, jangan foto bersama perempuan yang membuat dia tersinggung. Beda kalau saya, boleh. Kenapa boleh? Saya sudah beri pemahaman istri saya. Saya ini milik umat. Di rumah kau milik, di rumah saya milik kamu. Di luar milik umat. Kalau saya tidak foto sama mereka, mereka berstatus Ustaz sombong. Dan kalau kau selalu cemburu, kau cepat mati. Kalau kau mati, pasti saya kawin lagi. Dia bilang begitu. Iya. Bayangkan, itu namanya perempuan. Memang pencemburu, Pak. Saya bilang, oh ini hikmahnya ya. Anak saya itu namanya Ece. Saya jarang di rumah. Kalau saya tidur sama dia, itu anak saya, istri saya di sini, saya di tengah. Supaya bisa milik bersama. Itu anak saya, dia tidur di atas saya, Pak. Karena saya jarang sekali ketemu. Dia tidur di atas saya. Tiba-tiba saya peluk mamanya, marah dia. Saya kasih pemahaman. Nah, ini milik bersama. Kamu peluk, saya juga peluk. Itu anak saya masih kecil tuh. Sudah cemburu. Jadi kalau kamu mau dihormati istrimu, jangan buat dia cemburu. Jelas kan? Jelas. Gimana supaya dia tidak cemburu? Jangan kau pasang foto yang membuat dia sakit hati. Kamu pergi jalan, pegang tangannya. Dia misalnya pergi jalan pasar, ke mall, jogging, pegang tangannya. Oh, dia senang sekali itu, Pak. Saya juga ke mall, boy, istri saya Mama Nyece itu, saya kasih pegang tangannya di sini, Pak. Langsung ada anak kemanakan saya, dia bilang, Ustadz, Om, romantis betul ya? Saya bilang tidak, nak. Kalau lepas tangannya banyak diambil.
Jadi, kalau dipegang tangan itu, kalian dapat dua untung. Satu, untung romantisme membuat istrimu bangga. Yang kedua, kamu aman dompetmu. Coba kalau kau lepas. Oh diam ya. Kau bilang, Bu, nanti ketemu di kasir. Begitu ketemu di kasir, Bapak lihat angkanya. Mati tidak. Tambah lagi. Bapak tentu malu kalau tidak dibayar. Terpaksa habis, terkuras ATM. Apa? Gara-gara apa? Bapak tidak pegang tangannya baik-baik. Maka pegang tangannya. Benar tak? Ya. Masya Allah. 3. Kalau istrimu curhat, dengarkan. Kalau istrimu ngeluh, dengarkan. Jangan sampai dia lagi sakit hati, dia lagi mengeluh, kamu menyanyi. Mana mau dihormati kamu? Kalau istri saya itu mengeluh, saya dengar. Diam saja. Padahal saya dokter loh. Tinggi sekolah saya. Lebih tinggi sekolahku dari istriku. Tapi kalau dia marah, saya dengar. Kayak orang bodoh-bodoh saya di depan dia. Benar Pak, benar. Diam-diam saja saya. Selesai semua ngomong. 1-2 jam kemudian saya bilang, rasa-rasanya itu yang kita bilang tadi betul. Tapi menurut saya, mulai kita kasih akal sehat. Makanya ketika istrimu ngomel, dengar. Jangan kau lawan. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya. Sudah tidak jalan otaknya itu. Dia bilang, pokoknya Pak, dia mau kok sini. Iya. Karena itu perempuan memang perasaannya yang banyak. Maka supaya netral, supaya stabil, Allah nikahkan dengan laki-laki yang akalnya lebih dominan daripada perasaan. Maka ketika istrimu curhat dan menangis, dengarkan saja meskipun itu tidak benar. Dan memang begitu lawannya perempuan, diam. Tidak usah kau jelaskan ngomel. Karena biar kau jelaskan dia tidak percaya. Coba ini perempuan juga kalau istri suamimu diam, itu maknanya saya hormati kamu, bukan dia bilang saya kalah. Ini begitu suaminya diam, tambah menjadi-jadi. Dan jengkelnya kita itu perempuan, kalau kita diam dia bilang, kenapa kau diam? Kenapa kau diam? Jadi dengar ketika dia ngeluh. Paham kan? Dan diam itu gampang. Diam saja. Kalau bapak tidak bisa diam dan melawan, pasti istrimu juga melawan. Apalagi kalau kau terlalu lama pacaran. Sebelum menikah lama pacaran, pasti sudah tidak ada yang namanya saling menghormati itu. Itulah hikmahnya kenapa Islam melarang kita pacaran. 5 tahun kau pacaran pasti banyak bohongmu. 5 tahun kau pacaran pasti banyak. Itu. Pasti begitu kau tidak hormati, kau pegang tangannya. Pasti dalam bedanya kurang ajar ini laki-laki. Tapi karena saking cintanya sama kamu dia pasrah. Tapi sudah tidak ada penghormatan. Makanya sampaikan ke anak-anak ibu, jangan kau pacaran. Tidak usah kau cari kiri kanan ilmu ini, pakai ini. Supaya dapat suami yang baik. Jangan, akhlakmu saja, perbaiki anakmu. Perbaiki akidahnya, perbaiki akhlaknya. Allah yang kasih, kirim dia jodoh yang terbaik. Betulkah begitu Ustaz? Saya yang alami. Tidak pernah pacaran. Tidak kenal. Tidak pernah lihat fotonya. Tidak pernah ketemu. Nanti saya ketemu setelah saya ijab kabul.
Masuk di kamarnya. Orang Bugis bilang pasti Karawah. Sudah ijab kabul, baru masuk kamar. Baru lihat pertama kalinya. Saya berdoa, mudah-mudahan cantik istriku. Kan tidak pernah saya lihat, Pak. Saya cuma motif penghafal Quran. Pokoknya kesimpulan saya waktu itu, kalau penghafal Quran pasti bersih hatinya. Kalau bersih hatinya pasti naik ke wajahnya. Saya bilang, mudah-mudahan cantik istriku. Mudah-mudahan cantik istriku. Begitu saya buka, salamun saya. Masya Allah. Tidak percaya? Bapak buka YouTube, Das Atlatif memperkenalkan istri. Itu waktu saya resmikan masjid saya yang kedua, yang saya kasih nama. Namanya masjid saya yang kedua itu Abdul Latif. Nama bapak saya. Siapa yang resmikan? Ibuku. Karena ibuku tidak tahu tanda tangan, saya bilang sembarang kita coret, Mak. Saya tidak pernah mau resmikan barang-barang sesuatu pejabat. Tidak mau saya. Kenapa? Ya kalau dia tidak korupsi. Kalau dia ditangkap KPK, di tanda tangannya, ditangkap KPK. Oh ya resmikan koruptor. Tapi ibu kita yang resmikan. Ya Pak Jien. Ya, Pak, Bu, dengar ketika dia ngomel. Diam saja. Yang berikutnya supaya istrimu hargai kau. Hormati apa hasil karyanya. Kalau dia masak, cicipi meskipun tidak enak. Cicipi meskipun tidak enak. Bahkan ketika bapak disajikan makanan, ini sayang, cicip. Apa namanya? Resepnya jelek. Langsung. Dari istri. Ini kenapa Pak? Baru saya dapat makanan enak begini Bu. Boleh bohong seperti itu. Boleh bohong. Satu bohong yang halal bahkan berpahala. Bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. Boleh. Kenapa sayang? Wah, selama kita suami istri, inilah masakan paling nikmat. Karena bapak bilang paling nikmat, istrimu makin tambah. Tapi ketika kau tahan senyum, kau tahan jengkel, padahal kamu jengkel, capek kerja dihidangkan makanan tidak masuk akal, kau habisi dan kau sabar, pahala kau di hadapan Allah. Masya Allah. Kita heran ini laki-laki. Kalau teman kerja sopan. Sama istri tetangga sopan. Piye kabare Bu? Ye, api-api. Ya. Sekali sama istrinya. Gimana kabar Bu? Masih mau bicara istrinya di telepon. Sudah. Itu terus kau bahas. Gimana istrimu mau sopan sama kamu? Masya Allah. Nabi Pak 11. Setelah saya baca itu sejarah hidupnya Nabi. Saya bilang pantas semua perempuan bangga dipersterikan Nabi. Itu Nabi kalau minum. Masya Allah. Kalau minum. Gini. Ini juga panitia. Ya. Sampai jam berapa ini Bu? Ya. Sampai jam 4. Anda puas, saya lemas. Nih. Nabi, kalau minum Bu, ini sejarah, ini fakta pasti. Ini pasti bukan bohong. Nabi kalau minum, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada istrinya Aisyah di sampingnya, dia kasih. Sayang, Masya Allah romantisnya Pak. Sudah itu cukup di situ tidak. Bekas bibirnya istrinya yang dia minum. Misal Aisyah minum di sini, Nabi pun minum di sini.
Tolong bapak-bapak amalkan besok. Ya. Begitu bapak amalkan minum, bekas bibirnya istri. Bau betul mulut dia. Masya Allah. Itulah Rasulullah. Ya. Kalau bapak pandai menghormati istri, tidak mungkin istri melawanmu. Kalau bapak sudah santun, sudah setengah mati cari uang, sudah dididik, sudah dikasih contoh yang baik, masih melawan, jangan kau cerai, kasihan dia, janda. Jadi bagaimana solusinya Ustaz? Tambah jadi 2. Makanya ibu juga harus menjadi istri soleha. Ibu mau enggak masuk surga? Jalur pintas. Boleh mikir ya Pak. Mau ibu? Ikhlaskan suamimu kawin lagi. Langsung dia bilang bubar. Ada ibu, saya pernah ceramah begini di Makassar. Langsung dia bilang, banyak jalan menuju surga Ustaz. Saya bilang memang banyak, tapi macet. Ini jalur tol. Bu, mau masuk surga dengan ringkas. 1 kata Nabi, dirikan sholat. Saya yakin ibu-ibu semua sholat. 2 kata Nabi, wasyamu Ramadan. Dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Saya percaya ibu-ibu pasti puasa Ramadan. Yang ketiga, dia jaga harga dirinya, pakai jilbab dan tidak pernah keluar tanpa mahramnya. Dan yang keempat, ini agak susah. Taati perintah suamimu. Selama kau lawan suamimu, Bu, ridha Allah tidak akan menyertaimu. Kenapa begitu? Karena ridhanya Allah tergantung ridhanya suamimu. Maka selalu minta ridha sama suamimu setiap hari. Masya Allah Pak. Saya itu istri saya Pak. Kalau saya mau pergi ceramah, mau pergi kantor, mau pergi kuliah, ngajar, itu dia bawa ransel. Biasa saya malu-malu sama sopir, dia bawa ransel saya. Naik di mobil, duduk saya, dia cium tangan saya. Wih, 3 kali cium Pak dan bunyi. Belum cukup di situ Pak, dia cium lagi semua ini. Ini dulu dicium. Cium mata kanan. Cium mata kiri. Cium ini agak lama, ini agak lama. Masya Allah. Cukup sampai situ? Tidak. Dia usap dadaku dan belakangku. Dia kasih gini. Lalu apa dia bilang? Ustadz, ridhoi saya. Kalau saya belum bilang iya, dia tidak tutup pintu mobil. Ridhoi saya Ustadz. Ridhoi saya. Begitu saya bilang, iya sayang. Saya cium juga tangannya. Assalamualaikum. Senang perasaan kita Pak. Ibu-ibu pernah kau cium suamimu? Ciumlah itu suamimu. Antar sampai di pintu. Istrinya tetangga lihat. Perlihatkan bahwa kau sayang dan hormat sama suamimu. Itu dakwah buat tetanggamu. Supaya apa? Suaminya tetangga kata, Bu, kau lihat itu Bu. Itu ibu-ibu kan biasa tidak ngomong tapi mulutnya. Ibu-ibu tukang gosip. Saya hanya tadi digosip sebelum saya ke sini. Dia lihat, ungu juga bajunya. Hei, Bu, hormati suamimu.
Ibu pikir gampang jadi suami? Hah? Kau kira gampang jadi suami? Pagi kami sudah keluar. Masih mau tidur pagi harus keluar. Kenapa? Ada tanggung jawab di pundak kami kasih makan anak dan istri. Terpaksa nge-grab kehujanan. Selesai kantor sampai sore, enggak dia pulang ke rumahnya, dia langsung lagi ke kebunnya. Supaya apa? Ada penghasilan tambahan. Dia enggak langsung pulang ke rumah, dia pergi lagi nge-grab. Dia pergi lagi ngojek. Supaya apa? Ada tambahan. Temannya ngajak ke warkop, dia tidak ke sana padahal mau sekali. Kenapa? Daripada uangku 50.000 harus di warkop, mending 50.000 untuk istriku. Itu dia pikir semua. Dia pikir itu suamimu bagaimana kau dibelikan baju tiap bulan. Supaya kau cantik pergi arisan. Benar Pak? Dia pikir itu suamimu bagaimana kau dibelikan emas. Supaya kau pulang kampung dihormati kau satu kampung. Iya toh. Mana pernah Pak ibu-ibu pikirkan bagaimana supaya saya belikan berlian suamiku. Pernah kau pikir itu? Makanya dia suka wabel. Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Tapi saya bisa bayangkan penderitaannya juga. Bu, taati suamimu. Tapi suami saya jelek Ustaz. Nggak mau dia apa, itulah jodohmu. Karena belum tentu ketika dapat ke suami lain, belum tentu itu yang terbaik. Tapi mukanya pun jelek Ustaz. Ya apa boleh buat, itulah takdirmu. Kenapa? Karena kalau dia cakep, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Benar sekali apa yang dikatakan Pak Ciem tadi. Kami ini laki-laki, kreativitas kami cari nafkah kalau hati kami tenang dari istri. Saya bisa ceramah begini Pak, bukan karena saya jago. Tapi istri saya meyakinkan selalu saya tenang di hati. Mana bisa kita ceramah dengan baik kalau kita sengsara? Mana bisa ceramah dengan baik kalau istri bikin tegang? Baru kita mau tampil langsung ditelepon. Mana kok? Saya di masjid saya. Bohong kau. Di mana kau? Di masjid. Coba video call. Pasti hati kita tidak tenang. Maka ibu-ibu, kalau mau murah rezekimu, buat suamimu tenang. Buat hatinya bahagia. Buat hatinya enak. Kalau hatinya enak, hatinya bahagia, pasti dia kreatif di kantor. Pasti kerjanya baik. Kalau tiap hari kerjanya baik, akhir bulan dapat bonus. Dapat bonus, siapa yang terima? Iya. Maka kalau kalian mau bayar rezekimu, Bu, buat suamimu tenang. Saya biasa kalau lihat orang sopir angkot ugal-ugalan di jalan, saya langsung tebak, pasti dimarahi istrinya tadi. Iya Bu, kalau suamimu marah, jangan kau lawan. Begitu kau lawan, Allah akan meninggalkan berkahmu. Kalau suamimu pulang kantor, buat dia nyaman. Kau bertengkar tadi malam, lupakan pertengkaranmu tadi malam. Suamimu pulang, carikan kau kerja. Bayangkan Pak, ini, hei Bu, lihat ini suamimu kasihan. Buka-buka kasihan semua ini. Hei,
Siapa yang lahirkan suamimu? Siapa yang didik dari kecil? Siapa yang sekolahkan ibumu? Suamimu? Siapa? Istrinya. Ibunya. Tolong jawab dengan jujur ibu. Tolong. Siapa yang lahirkan? Siapa yang susui? Siapa yang didik? Siapa yang terima gajinya? Jawab. Setengah mati tuh orang tuanya sekolahkan anakmu. Setengah mati sekolahkan anaknya. Dia tunjukkan halal haram. Dia jualkan sawah supaya anaknya sarjana. Lalu engkau jadi istrinya. Lalu kau maki-maki suamimu. Bagaimana mau Allah ridha kepadamu? Kadang-kala itu suami, dia sembunyi-sembunyi kasih ibunya. Karena dia takut kalau ditahu istrinya. Kalau begitu sifatmu di rumah, Bu. Cengkel saya, Pak. Makanya ibu, bapak juga jangan takut sama istri. Saya tidak masuk di akalku kalau ada laki-laki takut sama istrinya. Mana ceritanya kau mau takut? Nah kau yang cicilkan mobil. Kau yang cicilkan rumah. Gajimu semua diambil. Iya Ustaz, tapi kalau dia marah dia kasih pecah piring Ustaz. Kalau pecah piring kasih pecah semua. Supaya dia rasa bagaimana susahnya kalau tidak ada piring. Dia kasih pecah televisi. Alhamdulillah dia berhenti nonton drama Korea. Piring, gelas, televisi boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh dinjai-njai istri. Takbir. Bu, Ibu mau tahu ndak kata apa yang paling dia senangi suami? Kau akui bahwa dia pemimpin. Itu yang paling dia senang. Berdebat. Jangan kau lawan. Selesai itu, suamimu diam bukan karena dia takut. Cuma karena dia tidak mau ribet. Sudah itu, 1 jam kemudian kamu bilang sama dia. Sambil kau pegang. Sambil kau peluk dari belakang. Bang, sudah kau pikir. Memang apa yang kau bilang itulah yang paling betul. Dalam hatinya. Saya memang laki-laki. Tapi kalau di depan anakmu kau kasih begini suami bodoh memang kamu. Maka jangan heran. Suamimu tenang di rumah tiba-tiba kau bilang. Tidak kusangka. Dia tidak pernah bantu saya ternyata ada anaknya istri yang lain. Ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Yang berikutnya. Nasihat yang ketiga. Ibu-ibu. Kalau ibu meninggal. Siapa yang pakai emas berlian? Siapa bilang anak? Istri kedua. Nah, pasti kawin lagi suamimu. Maka daripada emas berlianmu dipakai istri kedua, lebih baik kau kirim sekarang untuk akhiratmu. Gimana caranya? Kalau perusahaan ini tidak bisa ganti sound system, patungan, sedekah, ganti itu. Ya, rasa-rasanya 2019 masih ini karpetnya yang dipakai. Ya tahu, itu karpet itu kan enak kalau kita turun, empuk. Tapi ini tadi seinjak sudah keras. Maka berdermalah. Bapak-bapak jangan terlalu pelit. Biasanya kita tidak mau bersedekah karena kita pikir bagaimana tahun depan. Begitu kau sangka buruk tahun depan kamu tidak yakin ada rezekimu.
Allah sampaikan, ana indosonni abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka tidak ada rezekinya tahun depan, maka itulah yang kau dapat. Sangka baik. Jangan pernah kau sangka buruk soal rezeki, karena Allah Maha Kaya. Sedekah. Jangan sampai kita banyak harta, tapi deposito terus. Begitu bapak mati mendadak, siapa nikmati depositomu? Siapa? Anak mantumu. Baru anakmu dia pukul sama mantumu. Daripada dapat kau mantu kurang ngajar begitu, lebih baik kau sedekahkan sekarang. Ibu-ibu tolak bala. Bagaimana cara tolak bala supaya keluargamu dilindungi, anakmu dari narkoba, dilindungi suamimu dari wanita jahat, dilindungi kamu rumah tanggamu dari bencana? Sedekah. Sedekah tidak mesti banyak. Misal ibu ini punya warung. Sedekah Jumat depan. Kirim nasi 10 bungkus ke masjid. Catat di kardusnya. Silahkan nikmati. Sudah kau bawa berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan minggu depan saya sudah bisa sumbang 20 nasi bungkus. Itu yang kau sumbangkan, itulah hartamu. Yang ada di rumahmu bukan kamu yang punya. Besok lusa kau meninggal, sudah, kau tidak bisa bawa lagi. Maka saudara-saudara ibu asinumulkan, bersedekahlah. Sedekah. Nah sekarang kalau mau bersedekah ke Palestina juga boleh. Karena dia sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Satu yang sakit, yang lain ikut merasakannya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih undangan bapak-bapak kepada saya yang hadir hari ini. Mudah-mudahan kehadiran bapak ibu sekalian menjadi ladang amal di sisi Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengar hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.